Dia berulang kali selalu melihat tanda-tanda kalau ada lingkungannya yang kepaten, Mas. Kalau ada orang yang meninggal, itu dia selalu memperoleh tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam kebajikan. Ya, jumpa lagi dengan saya Syarif Prasetyo, dan di samping kiri saya ditemani oleh Kang Mas Beni Yosa. Subscribe channel ini loh. Oke, thank you. Nggak subscribe, sandet. Waduh, saya bukan tukang sandet, Mas. Tapi bayar orang. Ya taulah kalau terkait sandet. Bayar orang. Oke, dulur-dulurku kabeh. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit terkait dengan bakat seseorang di bidang spiritualitas, Mas. Jadi, ada orang-orang tertentu yang memiliki kepekaan atau pencapaian spiritualitasnya itu lebih cepat. Ya, ciri-cirinya itu ada berbagai macam. Dan saya akan menceritakan beberapa aja. Ya, nanti bisa dikalkulasi ada berapa. Yang pertama, pengen tahu enggak, Mas? Pengen. Jenengan secara Siapa spiritual tahu saya berbakat. termasuk golongannya ya. Nanti kan saya bisa buka praktek. Aduh. Orang yang memiliki kecenderungan spiritualnya tinggi atau memiliki bakat untuk menjadi tinggi, biasanya dia akan memiliki welas asih yang tinggi. Wah, itu gue banget itu. Ngosek. Ya, terus. Jadi orang-orang ini termasuk golongan orang yang memiliki welas asih yang tinggi. Dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Bahkan dia jenengan tidak termasuk atau masih suka baku hantam. Langsung gagal. Ya ini ya. Dia tidak suka hal-hal yang bersifat kekerasan. Dia bahkan sangat menyayangi kehidupan. Ini yang agak berat, akan saya katakan bahwa biasanya orang-orang ini akan menghindari makhluk yang bernyawa sebagai bahan konsumsi. Ya, biasanya dia sudah menjadi seorang vegan. Ya, tidak selalu ya Mas ya, karena ini salah satu. Dia memiliki welas asih. Dia tidak akan membalas ketika dia disakiti. Karena hubungan dia dengan Tuhan, dengan Gusti Allah ya, kalau kita Gusti Allah itu sudah dekat, dan dia akan mengadukan kepada yang maha hidup, yang maha sempurna untuk memberikan teguran ataupun mengasihi orang yang menyakitinya. Itu satu, Mas. Welas asihnya tinggi. Yang kedua, orang-orang yang memiliki bakat spiritualitas tinggi, biasanya dia ini sering dejavu loh, Mas. Jadi kan pernah dejavu? Pernah. Jadi seolah-olah pernah melakukan aktivitas di tempat baru, ya di tempat baru, tapi seolah-olah pernah melakukan hal yang sama di situ. Ya, clear ya. Jadi ini biasanya dia sering dejavu. Oh, saya mendatangi sebuah gedung baru, meskipun kuno ya, tapi baru pertama kali ke situ. Seolah-olah saya pernah berada di situ. Mas Beni pernah beraktivitas di situ. Mungkin ini bagi kalangan tertentu yang meyakini adanya reinkarnasi, ya, dia pernah dilahirkan dan pernah melakukan aktivitas di situ. Tapi ini khusus ya, komunitas tertentu ya, karena saya yakin tidak semua orang meyakini adanya reinkarnasi. Ya, ini harus digarisbawahi, nanti saya dianggap merusak ajaran ya. Ya, dia sering dejavu. Ini tanda-tanda bahwa dia spiritualitasnya sudah mulai peka. Yang ketiga, Mas, kalau tempo hari saya berbicara atau ngobrol terkait dengan orang-orang yang disukai jin, itu sering mimpi, Mas. Iya. Ya, sering mimpi. Sama, orang yang memiliki spiritualitas tinggi, dia akan sering memperoleh perlambang dari mimpi. Jadi misalnya saya mimpi sesuatu ya, dalam waktu dekat dilalai ya terjadi. Dan itu bukan cuma sekali, tapi berulang kali. Istilahnya waskitone menungso, ya ini terbangun dari mimpi tadi.
diwujudkan dalam bentuk mimpi, diberi petunjuk dari yang maha kuasa melalui mimpi. Ya, karena mimpi itu kan milik Tuhan. Ya, kalau mimpi baik bolehlah diceritakan dengan orang-orang terbaik kita. Ya, tapi kalau mimpi buruk, pesan saya tidak diceritakan dengan siapapun. Karena biasanya mimpi buruk datangnya dari golongan negatif tadi. Makhluk-makhluk negatif tadi. Yang mungkin jin yang menyukai kita atau yang tidak suka dengan kita hadir membisiki di fase kita saat tidur, fase theta kita, alam bawah sadar kita. Dia menyusup, membuat sebuah skenario cerita. 3 ya Mas ya? Iya. Sering mimpi dan terwujud. Kemudian yang keempat Mas. Yang keempat ini langka juga sih Mas yang mengalami. Karena dia biasanya akan memperoleh tanda bukan dari mimpi, tapi karena hubungan dia dengan semesta ini sudah terbangun, dia akan melihat tanda-tanda. Mohon maaf, ini bukan ramalan ya. Sekali lagi saya sampaikan, saya bukan seorang dukun. Ya, saya bukan seorang paranormal, tapi saya, Mas Benny, itu sejatinya adalah mendalami spiritualitas lah. Meskipun masih di permukaan, dan sesungguhnya kami juga belum layak berbicara, ini hanya sebatas sharing. Karena hubungan dirinya dengan yang maha kuasa ini sudah terjalin, ya, sudah terhubung istilahnya dengan semesta, dia akan memperoleh tanda secara signifikan. Ya, tiba-tiba dia kelebat gitu, sekelebatan melihat akan terjadi sebuah insiden. Misalnya ada kecelakaan. Ekstrimnya gitu ya Mas ya. Iya. Ekstrimnya kok saya merasa akan ada kecelakaan di tikungan ini. Maka dalam waktu yang sangat dekat, bahkan dalam sekelebatan mata, dalam waktu yang dilalahnya dalam waktu yang sangat pendek, ya benar-benar terjadi. Makanya tadi saya sampaikan ketika saudara mimpi yang buruk jangan pernah diceritakan dengan siapapun. Apalagi melihat tanda-tanda semacam ini. Saya punya salah satu kawan yang pernah saya ajak ke sini, Mas Gondrong itu, tidak usah saya sebutkan namanya. Dia berulang kali selalu melihat tanda-tanda kalau ada lingkungannya yang kepaten Mas. Kalau ada orang yang meninggal, itu dia selalu memperoleh tanda. Bisa lewat mimpi dan bisa lewat pertanda. Iya. Dan real, ini saya nggak bohong, nanti bisa diverifikasi. Beliaunya ini sering kali memperoleh tanda dan selalu cerita dengan saya, karena mungkin saya yang dipercaya ya. Bro, aku ini baru mimpi gini-gini. Oke, stop. Tidak perlu dilanjutkan. Karena setelah saya lacak ya, sangatnya leluhur dia memang pelaku spiritualitas yang tinggi, spiritual yang tinggi. Bisa menurun genetis. Ya. Kan ada tuh Mas, ada yang belajar ekstra, Iya. biar spiritualnya naik. Tapi ya enggak sampai-sampai karena memang genetisnya kurang. Iya. Tapi dia tertib belajar. Mungkin insya Allah nanti di kehidupan anak cucunya yang akan memperoleh. Seperti kita nanam pohon kelapa kan, kita belum sempat panen tapi kita sudah dipanggil yang maha kuasa. Kan anak cucu kita yang memperoleh. Pohon jati. Ya, jati misalnya. Itu 4 ya Mas. Tadi saya sampaikan 4. Keterhubungan kita dengan semesta ini sudah terbangun. Tadi udah ada welas AC. Kemudian dejavu. Kemudian ini terhubung. Ya, terhubung. Ada Renat. Oh, mbaknya. Ya, kok sih sedih. Ya, terhubung dengan semesta. Yang kelima sama persis yang saya sampaikan terkait kita disukai makhluk gaib, jin. Kita mimpi. Kita sering mimpi. Dan mimpinya itu benar-benar real jadi kenyataan. Bahkan plek sama seperti yang kita lihat di mimpi. Ini bisa dikatakan ekstrim ya Mas ya. Ekstrim. Mimpi. Dan jangan salah, hal-hal semacam ini ada di lingkungan kita, ada di sekitar kita. Ya, mungkin 5 atau ditambah lagi? Cukup ya, 5. Nanti mungkin di kesempatan lain akan saya jelaskan beberapa tanda spiritualitas yang lebih spesifik. Ya, intinya, sedulur-sedulur kabeh ketika belajar spiritual, jangan sampai salah jalan. Kalau salah jalan nanti datangnya bukan keterhubungan antara kita dengan yang maha kuasa atau yang maha pemberi kehidupan kita,
tapi malah nanti nyasarnya ke makhluk-makhluk yang mohon maaf siluman, jin dan lain-lain. Memang kita terkadang dibukakan indera keenam kita dibuka, kita melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ya ini salah satu tanda bahwa kita memiliki kelebihan. Tapi jangan sampai kelebihan itu diperoleh dari cara-cara yang justru mendekatkan kita dengan jalan yang kiri. Ya, jalan yang kiri. Tetap tempuhlah jalan yang kanan atau jalan menuju kemanunggalan Gusti ya Mas ya. Istilahnya gitu. Oke, sedulurku kabeh, konco-koncoku kabeh, ini yang bisa saya sampaikan. Saya tadi menyampaikan 5 tanda spiritualitas kita berbakat atau peka. Ada 5 saja. Oke, terima kasih dulur-dulur. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Rahayu. Salam kebajikan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.